Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita mulai dengan satu topik baru yaitu exhibition. Ya, sekarang kita mulai dengan definisinya dulu. Apa itu yang namanya exhibition? Exhibition kita tahu adalah pameran. Ya, kita harus bisa membedakan macam-macam pameran dan apa itu pameran, karena pameran itu sendiri merupakan suatu bentuk komunikasi bisnis. Ya, saya garis bawahi komunikasi bisnis yang paling lengkap, karena di sana juga di samping ada komunikasi yang verbal, juga ada yang non verbal. Ya, semua bentuk atau jenis apa yang kita sebut sebagai 7Ps, ya, 7P dalam marketing mix itu ada di dalam pameran ini. Ya, mulai dari produknya kelihatan kan dipamerkan, terus kemudian price-nya biasanya dicantumkan harga-harganya, ya, terus kemudian place-nya biasanya kan pameran itu mengambil di suatu tempat, ya, lokasi tertentu yang strategis, bisa di gedung-gedung ataupun di suatu tempat yang memang dikhususkan untuk pameran, ya, di hall dan sebagainya. Terus kemudian juga promotionnya jelas di sana. Promotionnya itu kan juga mencakup macam-macam, ya. Kadang-kadang dalam satu pameran itu ada berupa leafletnya, berupa kortingan harga, macam-macam lah yang promosi, ya. Termasuk juga kan ada leaflet, ada brosur, ada spanduk, ada TV promosi dan sebagainya, itu kan termasuk alat promosi semua. Begitu juga di sana juga akan ada orang-orang yang nungguin kan, ya, kan ada stand guide-nya. Stand guide-nya itu kan juga akan nantinya akan memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan dari para pengunjung, ya kan. Apa saja yang ingin diketahui oleh pengunjung itu nanti akan dijawab oleh stand guide. Ya, mungkin di sana juga nanti akan ada proses negosiasi. Ya, dalam negosiasi di mana calon pembeli kemudian akan bertanya kepada stand guide atau orang yang ditugaskan di pameran tersebut, ya, tentang suatu produk yang mungkin akan ada tawar menawar, dan mungkin nanti di sana juga akan berlanjut dengan dilakukannya penandatangan kontrak dagang, ya, dan seterusnya. Begitu juga di dalam pameran itu juga akan ada stand guide itu kan berfungsi sebagai promotion people, di mana akan ternilai di sana bagaimana tingkah laku mereka, apakah di dalam melayani para pengunjung itu mereka cukup dibekali pengetahuan sehingga bisa menjawab pertanyaan dengan baik, atau mereka kelihatan gagap nggak bisa jawab, atau mereka ramah, atau mereka jutek, atau mereka itu kemudian not welcome dan sebagainya. Itu kelihatan dari salespersonnya. Nah, kemudian juga biasanya yang namanya pameran itu kan pasti sebelumnya juga di advertise, ya, ada iklan-iklannya, ada spanduk-spanduknya dan sebagainya. Jadi dengan demikian kita ketahui bahwa bentuk komunikasi bisnis yang lengkap, yang mencakup semua alat promosi, yang mencakup semua elemen dari komunikasi itu ada di dalam pameran, ya. Pameran itu beda dengan bazar, ya. Kalau bazar itu penjualan langsung, di mana orang bisa langsung membeli produk-produk yang dipamerkan. Tapi sementara yang namanya exhibition itu biasanya tidak terjadi transaksi langsung, yang mungkin adalah terjadi negosiasi atau penandatanganan kontrak. Kenapa? Karena memang yang namanya pameran itu judulnya saja exhibition, berarti just to exhibit, ya, just to exhibit the product. Jadi hanya memamerkan saja, bukan terjadi penjualan langsung, ya. Oke, jadi berdasarkan di definitionnya, ya, exhibition is a planned display of models, charts, specimen, poster, etc. to present the public view for instruction and to put in a competition, advertising or entertainment. Jadi menurut Gilbert ini, definisi dari suatu pameran adalah suatu hal yang memang merupakan display yang direncana. Kan kita tahu display itu adalah penampilannya, display atau suatu
memang hal yang disengaja untuk ditampilkan. Apa yang ditampilkan adalah macam-macam models itu maksudnya adalah produk-produknya berjenis-jenis, macam-macam produk, mungkin produk barang maupun produk jasa ya. Ditampilkan juga di sana itu adalah charts-nya, biasanya ada di dindingnya itu ada grafik-grafik, gambar-gambar yang menunjukkan kinerja penjualan dari produk tersebut, kinerja perusahaan, gambar perusahaan dan sebagainya. Juga ditampilkan spesimennya artinya rincian dari produk itu. Di sana kita bisa lihat katalog, ada brosur, ada selebaran dan sebagainya. Juga termasuk juga ada poster-poster ya. Poster-poster biasanya foto-foto dari aktivitas perusahaan tersebut ya. Apakah gambar pabriknya atau gambar proses produksinya dan sebagainya. Ya, semua itu ditujukan ya to present the public view, untuk menunjukkan kepada publik tentang instruction, artinya ada suatu hal yang ingin disampaikan kepada publik ya, dan juga untuk and to put in a competition, artinya kita memang sengaja di sana untuk berkompetisi satu sama lain. Ya kan dalam pameran itu kan not only us, bukan hanya kita, tapi banyak sekali eksibitor lain yang mungkin saja produknya sama ya. Apalagi kalau misalnya produknya pameran produk sejenis, misalnya produk pangan, pameran produk furniture, pameran produk fashion gitu ya, baju gitu. Itu semua kan berarti sejenis ya. Ya, kecuali kalau yang pameran yang multi produk itu mungkin bisa beragam-ragam. Tapi biarpun multi produk nggak mungkin satu perusahaan yang memproduksi sepatu hanya satu-satunya dia doang, nggak mungkin. Pasti kan banyak produk-produk sepatu di sana. Berarti kita berpameran berarti kita dengan sengaja to put our company to in a competition. Kita menempatkan diri kita, pengen tahu nih dibandingkan eksibitor lain, kita kira-kira yang berhasil sukses nih yang mana nih, apakah perusahaan kita yang banyak dikunjungi atau perusahaan lain gitu ya. Bukan hanya dikunjungi, perusahaan mana yang berhasil mendapatkan transaksi kan gitu. Intinya kan suatu pameran bukan hanya just to show, buat apa buang-buang duit aja kan kalau just to show, tapi juga kan yang diharapkan adalah adanya suatu transaksi. Jadi di dalam suasana kompetisi seperti itu, di tengah-tengah banyak kompetitor kita dalam suatu medan yang sama, akan kelihatan ya perusahaan A mencapai transaksi sekian, perusahaan B sekian, ada mungkin juga perusahaan yang nihil. Ya, kalau perusahaan yang nihil berarti dia tidak berhasil menjalankan komunikasi bisnisnya dengan baik. Ya, elemen-elemen komunikasi yang seharusnya ada di dalam suatu pameran mungkin tidak terpenuhi. Ya, oke. Di samping itu juga yang namanya pameran itu advertising. Ya, advertising bisa dia sebelumnya juga diiklankan, tapi bisa juga dia sendiri merupakan suatu iklan. Ya kan, pameran itu kan ajang iklan. Ya kenapa? Iklan itu kan berbayar, pameran nggak ada yang gratis ya. Pasti pameran itu paling tidak kan untuk keperluan sendiri kita harus keluar biaya, masang booth, masang ornamen-ornamennya, masang ini, masang itu, kemudian juga pengangkutan produknya sendiri dari rumah ke tempat pameran kan juga perlu uang ya. Jadi semuanya itu, pameran itu bisa kita sebut juga sebagai suatu advertisement, sebagai suatu iklan ya. Atau bisa juga pameran itu ya bisa merupakan suatu entertainment. Makanya kemudian kalau misalnya dalam satu pameran kan biasanya kan disertakan juga ada hiburan-hiburan. Karena apa? Orang yang datang ke sana kan diharapkan enjoy ya, menikmati suasana pameran, juga ada suasana hiburannya. Ya, kenapa? Karena pameran juga memang di samping untuk memperkenalkan diri kepada publik, semua produk-produk kita yang lengkap dengan rinciannya, ya juga untuk memberikan pandangan kepada publik, here I am, here we are gitu kan, inilah saya, inilah kami. Ya, artinya juga kan kita juga dengan menyengaja diri
untuk memasuki suatu era kompetisi, suatu persaingan di antara produk-produk sejenis dari perusahaan lain. Kemudian tipe-tipe dari pameran itu sendiri ya, pertama adalah educational exhibition, yaitu pameran pendidikan ya. Kemudian yang kedua adalah consumer exhibition ya. Consumer exhibition juga bisa berarti itu adalah untuk suatu produk-produk yang sifatnya adalah consume. Kalau educational kan not to consume, not to consume ya. Tapi kalau consumer exhibition mungkin produk-produk yang sifatnya untuk dikonsumsi. Nah, kemudian yang ketiga adalah trade exhibition. Trade exhibition ini akan kita lihat nanti bedanya antara trade exhibition dengan consumer exhibition. Ya, trade exhibition itu terjemahan umumnya adalah pameran dagang. Pameran dagang baik dalam rangka lokal maupun dalam rangka ekspor impor. Ya, jadi ada 3 tipenya: educational exhibition, consumer exhibition, and trade exhibition. Pertama, educational exhibition. Educational exhibition are conducted in educational institution to educate the learners. Ya. Jadi suatu pameran pendidikan adalah diselenggarakan di suatu atau oleh ya institusi pendidikan dalam rangka to educate the learner, dalam rangka mendidik para pembelajar ya, para peserta didik ya. Generally these are organized by the student yang mempromosikan, yang memamerkan program-program pendidikan mereka, kan sering seperti itu ya. Di sana ada bermacam-macam institusi pendidikan, universitas baik di dalam maupun luar negeri gitu ya. Apakah ini termasuk educational exhibition? Apa termasuk yang lain ya? Kalau berdasarkan definisinya, educational exhibition itu adalah to educate the learners. Berarti pameran pendidikan itu kalau memang yang mengikutinya dalam universitas, terus kemudian juga ininya katakanlah krunya dari masing-masing universitas adalah mahasiswa ya, bukan pegawainya tapi mahasiswanya ya, itu bisa jadi termasuk ke dalam golongan ini ya. Karena yang namanya educational exhibition itu disebutkan generally these are organized by the students. Jadi dalam rangka apa? Dalam rangka supaya mahasiswa itu memiliki suatu pengetahuan dan juga pengalaman how to conduct the exhibition gitu kan. Oke, yang kedua adalah consumer exhibition. These are horizontal markets. Maksudnya apa horizontal markets? Karena biasanya di dalam consumer exhibition ini semua ya peserta maupun target sasarannya dianggap selevel ya, dalam arti secara umum gitu. They usually involve a large range of product from a number of different industries on display to the general public. Artinya mereka biasanya ya, consumer exhibition ini biasanya meliputi atau melibatkan sejumlah besar produk dari berbagai macam industri yang berbeda ya, dalam hal dengan tujuan untuk display, untuk mempertunjukkan kepada masyarakat tentang produk mereka. Jadi kalau misalnya kita lihat ada pameran-pameran yang meliputi berbagai macam produk ya, biasanya nih kalau Jakarta Fair gitu ya, Jakarta Fair itu atau Tangerang mungkin juga ada ya, Tangerang dalam rangka ulang tahun kota Tangerang atau dalam rangka ulang tahun provinsi Banten. Nah itu suka ada pameran-pameran ya, pameran yang tentu saja meliputi berbagai macam produk dari UKM yang ada di wilayah tersebut. Mulai dari produk sepatu, pakaian, makanan, furniture, mungkin juga sampai kepada industri yang memproduksi spare part mobil dan sebagainya di situ. Jadi yang namanya consumer exhibition itu suatu pameran yang
mempertunjukkan macam-macam produk yang dikonsum ya oleh masyarakat luas. Tentu saja dalam hal ini macam-macam produk. Oke. Terus kemudian yang ketiga adalah trade exhibition. Trade exhibition atau terjemahannya adalah pameran dagang are generally designed to meet the needs of the one particular type of business or product or country. Ini biasanya memang disengaja secara umum didesain untuk mempertemukan kebutuhan dari tipe-tipe bisnis atau produk tertentu dalam suatu negara atau antar negara ya. Jadi di sini hanya untuk mempertemukan not directly produk ya, tidak secara langsung memperoleh produk, tapi produk mungkin hanya sebagai sampel aja, karena yang diinginkan adalah suatu saling perusahaan ini butuh ini, perusahaan itu butuh itu gitu kan. Kemungkinan dengan pameran seperti ini akan terjadi saling menutupi kebutuhan, saling mencukupi kebutuhannya gitu ya. Jadi only people involved in the field are invited to attend. Jadi hanya orang yang terlibat di dalam suatu medan pameran tersebut, dan juga mereka yang diundang untuk menghadiri pameran tersebut. Jadi beda dengan consumer exhibition atau educational exhibition. Dalam trade exhibition ini hanya ada stand-stand yang sifatnya sederhana, karena memang mereka tidak secara langsung menunjukkan produk-produk mereka, tapi yang ditekankan adalah terjadinya saling mengisi kebutuhan. Misalnya suatu perusahaan A membutuhkan bahan baku, terus perusahaan yang lain membutuhkan channel distribusi, membutuhkan agen-agen, perusahaan yang lagi mungkin membutuhkan kerjasama, perusahaan yang lagi mungkin membutuhkan sarana distribusi dan sebagainya. Jadi di sini tidak secara langsung melakukan pameran produk, tapi yang diinginkan adalah suatu pemenuhan kebutuhan dari suatu bisnis menyangkut produk ya, menyangkut produk yang dihasilkan, dan ini bisa antar negara ya, bisa antar negara. Kalau misalnya di lingkungan tempat saya bekerja, itu Kementerian Perdagangan, itu setiap tahun tuh ada yang namanya Indonesia Trade Expo. Jadi ini internasional, ini seluruh dunia dipanggil, seluruh dunia diundang ya, tapi ini dalam rangka ekspor impor. Produk-produknya ada, tapi yang ditujukan sebenarnya bukan produk, tapi transaksi saling butuh antara perusahaan-perusahaan, antara ekspor impor. Jadi boleh dikatakan di dalam pameran ini tidak ada penjualan langsung, direct selling nggak ada ya, kecuali barangkali bagian akhir itu kemudian ada produk-produk tertentu yang daripada dibawa pulang lagi karena sebagai sifatnya sampel, kan udah jual aja gitu, supaya kayak pulangnya nggak nenteng-nenteng barang lagi. Tapi tujuannya adalah mengundang para pembeli, para buyer dari luar negeri. Makanya biasanya yang diundang adalah para buyer dari berbagai belahan dunia, dari berbagai negara.